Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Deborah Ica Anggraini. Saya kelompok 3 Manajemen Informatika semester 2. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul konseptual database. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, abstraksi data. Abstraksi data terbagi menjadi 3. Yang pertama level fisik, yang kedua level konseptual, dan yang ketiga level view. Level fisik yaitu menggambarkan bagaimana data disimpan, sedangkan level konseptual menggambarkan data apa yang disimpan. Data digambarkan dalam bentuk kotak dan garis, sedangkan level view adalah data siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, arsitektur sistem database. Pemakai A1 menggunakan bahasa pemrograman, kemudian diproses ke dalam pandangan eksternal si A. Begitu pula dengan pemakai A2. Kemudian antara pemakai A1 dan pemakai A2 digabungkan ke dalam pemetaan konseptual eksternal dari A. Selanjutnya, pemakai B1. Pemakai B1 menggunakan bahasa pemrograman, kemudian diproses ke pandangan eksternal si B. Begitu pula dengan pemakai B2. Kemudian antara pemakai B1 dan B2 digabungkan ke dalam pemetaan konseptual eksternal dari B. Kemudian antara pemetaan konseptual eksternal dari A dan pemetaan konseptual eksternal dari B digabungkan ke dalam pandangan konseptual. Kemudian dikelompokkan ke dalam pemetaan secara internal atau fisik, sehingga fase akhir menjadi sebuah database. DBA. DBA meliputi pandangan eksternal si A, pemetaan konseptual eksternal dari A, pandangan konseptual, pemetaan secara internal atau fisik, dan database. Sedangkan DBMS meliputi bahasa pemrograman, pandangan eksternal si B, pemetaan konseptual eksternal dari B, pandangan konseptual, pemetaan secara internal atau fisik, dan database. Selanjutnya, data independen. Data independen terbagi menjadi 2. Yang pertama, physical data independen. Yang kedua, logical data independen. Physical data independen yaitu kebolehan untuk mengubah pola fisik database tanpa mengakibatkan suatu aplikasi ditulis ulang dan untuk meningkatkan daya guna. Sedangkan logical data independen yaitu kebolehan untuk mengubah pola konseptual tanpa mengakibatkan suatu aplikasi program ditulis kembali dan terdapatnya perubahan pada level konseptual, baik penambahan atau pengurangan struktur logik. Paket bahasa 1. Data Definition Language atau DLL yaitu suatu notasi spesifik untuk mendefinisikan skema basis data. Hasil kompilasi sebuah DLL adalah satu set tabel yang disebut dengan data dictionary. Data dictionary mengandung metadata atau data mengenai data. Contoh perintah DLL yaitu create database, create tabel, modify struktur. Paket bahasa 2. Data manipulasi language atau DML yaitu bahasa yang memperoleh user untuk mengakses dan memanipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data. 2 tipe DML. Yang pertama prosedural, yang kedua non-prosedural. Prosedural yaitu yang membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Sedangkan non-prosedural yaitu yang membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. DML dikenal sebagai query language. Query language sama dengan SQL. Selanjutnya, database user terbagi menjadi 4. Yang pertama, programmer aplikasi berinteraksi dengan sistem lewat DML. Yang kedua, casual user berpengalaman tanpa menuliskan program, mengerti bahasa query. Yang ketiga, naive user menggunakan aplikasi lewat menu-menu yang telah dirancang sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu spesialis user
menuliskan aplikasi database non-tradisional seperti expert system dan knowledge base. Selanjutnya, database administration atau DBA, yaitu mengkoordinasikan seluruh aktivitas pada sistem database. DBA harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang sumber daya informasi perusahaan dan informasi yang dibutuhkan. Tugas DBA terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendefinisikan pola struktur database. Yang kedua, mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses. Dan yang ketiga, mampu memodifikasi pola dan organisasi fisik. Yang keempat, memberikan kekuasaan pada user lain untuk mengakses data. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu menspesifikasikan keharusan dalam integritas data. Selanjutnya, database manager atau DM. Modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low ke level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diminta ke sistem. Tugas DM atau database manager terbagi menjadi 5. Yang pertama, interaksi dengan manajer file. Yang kedua, integrity enforcement. Yang ketiga, security enforcement atau keamanan. Yang keempat, backup atau recovery. Dan yang kelima atau yang terakhir, concurrency control. Selanjutnya, struktur sistem aplikasi. Naive user aplikasi, objek kode aplikasi, DML compiler, query processor. Programmer aplikasi, sistem call, DML compiler, objek kode aplikasi, database manager, file data, dan data dictionary. Casual user, query processor, DML compiler, objek kode aplikasi, database manager, file data, dan data dictionary. Dan yang terakhir, DBA, pola database, DDL compiler, database manager, file data, dan data dictionary. Yang terakhir, arsitektur aplikasi. User aplikasi disebut klien, kemudian menghubungkan ke database sistem sehingga disebut two-tier application. User aplikasi disebut klien, kemudian menghubungkan antara aplikasi server ke database sistem sehingga disebut sebagai three-tier application. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri dengan ucapan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.